So listen, today's gonna be hard. Where's the good? Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan salah satu film dari Mang Jason Statham. Sudah bisa dipastikan jika beliau menjadi pemeran utama, maka filmnya tidak akan lepas dari kebrutalan. Oke, tanpa berlama-lama, kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang polisi brutal berpangkat sersan yang bernama Tom Brand. Malam itu Brand tidak bisa tidur karena ia terganggu dengan suara berisik yang berasal dari luar. Kemudian Brand mengecek dari jendela tentang apakah yang sedang terjadi di luar rumahnya. Di sini Brand melihat ada sekelompok begundal yang sedang melakukan aktivitas mencurigakan. Oleh karena itu, Brand pun langsung turun ke bawah sambil membawa sebatang kayu. Sesampainya di sana, rupanya para begundal itu sedang mencuri mobil. Dan Brand langsung meminta mereka semua agar pergi jika mereka tak ingin celaka. Bukannya takut, para begundal itu malah menantang Brand hingga inilah yang terjadi. Hanya dengan hitungan detik, Brand berhasil meratakan para begundal tersebut. Setelah itu, Brand kembali ke rumahnya karena sekarang ia sudah bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, Brand dipanggil oleh atasannya di kepolisian. Rupanya berita tentang Brand yang menghajar sekelompok begundal semalam telah viral. Dikarenakan saat kejadian terekam oleh CCTV. Si atasan menegur Brand agar dirinya tidak langsung main hakim sendiri, karena itu bisa mencoreng nama baik kepolisian. Si atasan juga tidak akan segan-segan memecat Brand jika dirinya melakukan itu sekali lagi. Namun Brand yang tidak terima, ia pun malah balik mengancam si atasan dengan mengatakan jika sampai dirinya dipecat, maka Brand akan lebih brutal daripada sekarang. Ketika di kantor, Brand didatangi oleh seorang poluan baru bernama Elizabeth. Di sini Elizabeth meminta agar Brand mengajarinya bagaimana menjadi polisi yang baik dan hebat seperti Brand. Brand menjawab jika Elizabeth hanya perlu terus berlatih dan bekerja keras. Di waktu yang sama, Brand didatangi oleh ketua polisi yang menunjukkan koran atas berita viralnya Brand. Si ketua polisi menceramahi Brand karena berita yang tersebar di masyarakat Brand telah menganiaya beberapa pemuda. Brand pun menjelaskan jika kelompok pemuda itu berniat mencuri mobil, sehingga Brand harus mencegahnya. Brand juga sudah mencoba memperingati mereka secara baik-baik, namun mereka malah menantang Brand. Di sini si ketua polisi tidak mau tahu, yang terpenting Brand tidak boleh mengulanginya lagi. Malam harinya Brand mendatangi rumah inspektur polisi yang merupakan sahabat dekat Brand. Rupanya saat ini si inspektur sedang berduka dikarenakan istrinya baru saja meninggal dunia. Keesokan harinya Brand mengajak si inspektur untuk mengopi di kafe agar dirinya tidak terus bersedih. Di sini Brand mengatakan jika si inspektur harus segera bangkit, karena mendiang sang istri tidak akan bahagia jika melihat suaminya terus bersedih. Si inspektur pun berterima kasih atas sarannya dan ia akan mencoba untuk move on. Adegan berpindah ke seorang polwan yang sedang berjalan sendirian. Tiba-tiba polwan itu dihampiri oleh seorang pria misterius yang langsung menembak si polwan sampai membuatnya koat.
Beberapa menit kemudian memperlihatkan para polisi yang sedang mengolah TKP atas kejadian tadi. Di sana juga ada Brand dan Elizabeth, si polwan baru, yang belum mengerti tentang apa motif dari penembakan ini. Take his statement. What wasn't I told? Keesokan harinya di kantor kepolisian mereka kedatangan inspektur baru bernama Porter yang berasal dari kota lain. Di sini si ketua polisi langsung mengenalkan Porter di hadapan para anggotanya yang lain. Porter sengaja didatangkan yaitu untuk membantu memecahkan kasus penembakan si polwan kemarin malam. Porter juga akan dipasangkan dengan Brand dan si ketua polisi berharap jika Brand dan Porter bisa bekerja sama dengan baik untuk memecahkan kasus tersebut. Hitherto lacking in our primitives' opinion that he will instill a level of professionalism that we're already the focus of a media circus. Keesokan harinya memperlihatkan seorang wartawan yang mendapat panggilan masuk dari seorang pria misterius. Ketika diangkat, pria itu mengaku jika dirinya lah orang yang telah menghabisi polwan beberapa hari lalu. Bahkan pria misterius itu juga akan menghabisi 3 polisi lagi karena ia sangat dendam kepada polisi. Mendengar pengakuan tersebut, si wartawan tidak langsung percaya begitu saja, karena ditakutkan itu semua hanyalah hoaks. Namun pria misterius itu tidak main-main. Dan sekarang juga ia akan menghabisi 1 polisi hingga inilah aksinya. Diberitahu kalau pria misterius ini bernama Wes dan ia merupakan psikopat yang sangat membenci polisi. Berita penembakan polisi itu langsung tersebar ke seluruh media. Sehingga si ketua polisi langsung meminta Brand dan Porter agar segera bergerak. Brand mendatangi tempat-tempat yang selama ini ia curigai. Sedangkan Porter mengumpulkan semua rekaman CCTV di setiap tempat kejadian. Namun sayangnya semua rekaman CCTV itu hanya menampakkan Wes dari belakang. Sehingga polisi akan sulit untuk mengidentifikasinya. Di sisi lain memperlihatkan Brand yang mendatangi seorang pengemis. Rupanya pengemis ini bukanlah pengemis sembarangan, karena ia selalu memberi informasi penting kepada para polisi. Di sini Brand bertanya apakah pengemis itu tahu dengan orang yang telah menghabisi 2 polisi minggu-minggu ini. Si pengemis akan menjawab, namun kali ini ia meminta uang dulu karena informasi tersebut sangatlah berharga. Brand yang tidak bisa diperas tentu ia pun marah dan harus sedikit menggunakan cara kekerasan. Si pengemis yang kesakitan akhirnya mengatakan jika orang itu bernama Wes. Dan ia selalu nongkrong di gym yang bernama Peacock Gym. Bahkan si pengemis itu juga memberi alamat apartemen Wes. Setelah mengetahui informasi itu, Brand langsung pergi ke Peacock Gym tersebut. Namun sesampainya di sana, Brand tidak menemukan Wes. Sehingga ia memutuskan untuk pergi ke rumah Porter, si inspektur baru. Di sini Brand membicarakan tentang si pengemis yang baru saja memberi informasi kepadanya. Akan tetapi Porter menyarankan agar Brand tidak terlalu percaya dengan pengemis itu, karena bisa saja ia berbohong. Kemudian Porter menceritakan tentang pengalamannya sebelum bertugas di kota ini. Namun saat Porter masih asik bercerita, rupanya sedari tadi Brand telah tertidur. Keesokan harinya Brand mengajak Porter untuk mendatangi apartemen Wes. Karena kemarin ia telah diberikan alamatnya oleh si pengemis. Sesampainya di sana benar saja rupanya itu adalah tempat tinggal Wes sehingga Brand dan Porter langsung menginterogasinya. Di sini Wes tidak mengaku dan menanyakan apakah Brand mempunyai bukti sampai bisa menuduhnya. Brand menjawab kalau untuk bukti memang ia belum ada. Namun Brand akan menggeledah seisi apartemen Wes.
Setelah digeledah cukup lama, Brand tidak menemukan bukti apapun sehingga ia tidak bisa menangkap Wes. Namun Brand mengingat wajah Wes karena dulu Brand pernah menghajar Wes di tempat biliar. Pada akhirnya Brand dan Porter memutuskan untuk pergi karena mereka tidak mempunyai bukti yang kuat. Ketika Brand dan Porter sudah pergi, Wes yang takut ketahuan, ia pun langsung mengemas semua barangnya dan ia memutuskan untuk pindah dari apartemen tersebut. Beberapa jam kemudian, setelah apartemen Wes kosong, terlihat si pengemis yang mendatangi apartemen Wes. Di sini ia langsung menggeledah tempat sampah dan berhasil menemukan karcis parkir mobil atas nama Wes yang terparkir di basement. Keesokan harinya memperlihatkan si inspektur polisi sahabat Brand, yang kini sedang berjalan menuju rumahnya. Rupanya inspektur itu masih cuti sehingga dirinya bebas kemanapun. Di waktu yang sama ternyata Wes juga ada di sana yang sedari tadi sedang mengawasi si inspektur. Hingga ketika si inspektur masuk, Wes juga mengikutinya secara diam-diam. Setelah itu Wes mengetuk pintu dan berpura-pura sebagai tukang servis TV. Ketika si inspektur membuka pintunya, Wes langsung menodongkan pistol dan inilah yang terjadi. Setelah menghabisi si inspektur, terlihat Wes yang sangat senang. Dan ia pun sempat-sempatnya untuk mandi beserta nonton TV dulu. Kemudian Wes membawa semua barang bukti, lalu ia pun membakar rumah si inspektur. Setelah itu bukannya kabur, namun si koplok Wes dengan santainya malah menghubungi si wartawan lalu mengatakan jika dirinya baru saja menghabisi satu polisi lagi. Beberapa menit kemudian Wes menyimpan semua barang bukti di mobilnya yang ia parkirkan di basement. Adegan berpindah ke Porter yang baru mendapat kabar jika pembunuh itu telah menghabisi lagi satu inspektur polisi yang sedang cuti. Dengan cepat Porter langsung mengatakan kejadian tersebut kepada Brand karena ia tahu jika si inspektur polisi itu merupakan sahabat dekatnya Brand. Brand yang mendengar berita itu tentu sangat marah karena kini sahabatnya harus tewas. Kemudian Porter mengatakan jika si pembunuh itu sempat menghubungi wartawan dan kini pihak kepolisian sedang mendatangi wartawan tersebut. Di sisi lain memperlihatkan si pengemis yang sedang mendatangi basement tempat Wes memarkirkan mobilnya. Di sini ia pun berhasil menemukan mobil Wes dan langsung membuka bagasinya. Ketika mengetahui isi bagasi itu berupa barang bukti atas pembunuhan Wes, ia pun seketika langsung gembira karena kini si pengemis berniat akan menjual informasi tersebut. Dengan cepat si pengemis itu menghubungi si wartawan lalu mengatakan jika dirinya telah mempunyai barang bukti atas pembunuhan yang Wes lakukan. Namun si pengemis itu meminta bayaran 50.000 pound sterling jika si wartawan menginginkan informasi tersebut. Pada akhirnya si wartawan menyetujui permintaan si pengemis hingga mereka pun janjian di basement tersebut. 50K in cash. Beberapa menit kemudian memperlihatkan si pengemis yang telah bertemu dengan si wartawan. Di sini si pengemis itu langsung membukakan bagasi mobil Wes yang berisi barang bukti atas pembunuhannya. Tanpa mereka sadari rupanya Wes sudah berada di sana dan mengintai si pengemis tersebut. Ketika si pengemis dan si wartawan pergi, Wes langsung memindahkan semua barang buktinya. Sedangkan si pengemis dibawa oleh si wartawan ke suatu kafe untuk memberikan bayaran yang telah mereka sepakati. Terlihat si pengemis sangat senang karena sekarang ia mendapatkan uang yang banyak. Kemudian si pengemis pergi ke toilet untuk menghitung uang tersebut. Ketika sedang asik menghitung, tiba-tiba datanglah Wes dan si pengemis langsung ketakutan. Si pengemis memohon ampun agar Wes tidak menghabisinya.
Namun Wes yang psikopat tentu ia tidak akan pernah memberi ampun hingga inilah yang dilakukannya. Setelah itu Wes pergi dengan santai sembari membawa semua uang pengemis itu. Beberapa jam kemudian terlihat kafe itu yang sudah dipenuhi oleh polisi untuk mengolah TKP atas kematian si pengemis barusan. Di sana juga ada Brandon Porter yang sedang menginterogasi si wartawan. Si wartawan mengatakan jika si pengemis itu telah menemukan barang bukti atas kematian Inspektur Sahabat Brand. Bahkan si wartawan juga telah melihat barang bukti tersebut yang disimpan dalam bagasi mobil di parkiran basement. Mendengar hal tersebut, Brand langsung mengajak wartawan itu agar menunjukkan barang buktinya. Namun ketika mereka sampai, rupanya barang bukti itu sudah tidak ada. Karena kita tahu jika Wes telah memindahkannya. Further inquiry, I want the disc for the last month. And this is a full. Malam harinya, Brand yang sangat curiga terhadap Wes, ia memilih lembur di kantor untuk mencari data tentang Wes. Namun setelah mencari cukup lama, Brand hanya menemukan data Wes yang pernah ditangkap akibat kasus sepele. Kemudian Brand meminta bantuan kepada admin polisi untuk melihat siapa saja anggota polisi yang dulu pernah menangkap Wes. Ketika dibuka, ternyata nama polisi itu ada 4. Dan 3 diantaranya sudah tewas dihabisi, termasuk Inspektur Sahabat Brand. Di sini Brand mulai menyadari jika pembunuh yang telah menghabisi ketiga polisi itu adalah Wes atas motif balas dendam. Kemudian Brand membuka nama keempat dari polisi yang pernah menangkap Wes dulu, dan ternyata itu adalah Elizabeth, si polwan baru. Mengetahui jika Elizabeth adalah target Wes selanjutnya, Brand langsung mengutus pasukan untuk melindungi Elizabeth. Di sisi lain memperlihatkan Elizabeth yang sedang dinner bersama pacarnya yang juga anggota polisi. Namun dari kejauhan rupanya Wes telah mengawasi Elizabeth. Karena benar saja target Wes sekarang adalah Elizabeth. Selesai dinner, Elizabeth langsung diantar pulang oleh pacarnya. Namun baru saja Elizabeth sampai ke rumah, tiba-tiba ia diserang oleh Wes. Untungnya Elizabeth berhasil menghindar, lalu ia ditolong oleh tetangganya. Namun naasnya si tetangga harus menjadi korban dari kekejaman Wes. Ketika Wes akan menyerang Elizabeth lagi, untungnya polisi yang diutus oleh Brand mulai berdatangan sehingga Wes bergegas kabur. Keesokan harinya memperlihatkan Porter yang sedang berdiskusi dengan Brand. Di sini Brand memberitahu Porter jika pembunuh itu adalah Wes, orang yang pernah mereka gerbek dulu. Wes akan menghabisi 4 polisi yang dulu pernah menangkapnya, termasuk Elizabeth. Semua itu Brand ketahui dari data yang semalam ia buka bersama si admin polisi. Porter menjawab kalau semua itu tidak cukup untuk menjadi bukti jika mereka ingin menangkap Wes. Mereka harus mendapatkan bukti yang lebih kuat agar di persidangan nanti Wes dinyatakan bersalah. I thought I'd take matters into my own hands. Adegan berpindah ke Wes yang kini tinggal di kontrakan barunya. Terlihat Wes yang sangat senang karena sampai sekarang polisi belum juga bisa menangkapnya. Kemudian Wes berjanji kepada dirinya sendiri kalau sebentar lagi Wes pasti bisa menghabisi target terakhirnya, yaitu Elizabeth. Wes juga berniat akan menghabisi Brand karena dulu Brand pernah mengajarnya. Keesokan harinya memperlihatkan Brand dan Porter yang kembali mendatangi apartemen lama Wes. Di sini mereka tidak menemukan Wes karena kita tahu jika Wes sudah pindah. Kemudian Brand dan Porter mengobrak-abrik seisi apartemen untuk mencari barang bukti yang kuat. Namun hasilnya nihil karena tidak ada satupun di sana yang bisa dijadikan barang bukti.
Kesal akan hal itu, Brand dan Porter meminta media agar mengumumkan jika West adalah buronan yang paling dicari. Let's go public with what? Your call. Setelah beritanya tersebar, polisi mendapat informasi dari beberapa orang jika West tinggal di kontrakan yang ada di tengah kota. Tanpa menunggu lama, Brand dan Porter langsung mengerahkan pasukan untuk menggerebek kontrakan tersebut. Setibanya di sana, Brand melihat jika West akan mencoba kabur hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Setelah kejar-kejaran cukup lama, pada akhirnya West menyerahkan diri. Di sini Brand sangat ingin menghajar West. Namun sayang, Porter dan polisi lain melarang tindakan Brand itu. Right, calm down. We've got it. Beberapa menit kemudian terlihat West yang sedang diinterogasi oleh Brand dan Porter. Namun West tetap tidak mau mengaku atas semua perbuatannya dan West menanyakan apakah mereka mempunyai bukti. Kemudian West dibantu oleh pengacaranya yang mengatakan jika dalam 48 jam pihak kepolisian tidak menemukan bukti, maka West harus dibebaskan tanpa syarat sesuai peraturan undang-undang. I want a lawyer and a sandwich. Keesokan harinya memperlihatkan Brand, Porter dan ketua polisi yang sedang berdiskusi. Di sini mereka membicarakan masalah West yang bukti atas kejahatannya belum juga ditemukan. Porter mengatakan jika West adalah penjahat yang sangat cerdas, karena ia tidak pernah meninggalkan bukti yang bisa menyeretnya ke penjara. Tak ada jalan lain selain mereka harus melenyapkan West. Namun si ketua polisi melarang karena mereka bisa dituntut oleh pengacara West dan nantinya reputasi kepolisian akan rusak. Everything is getting so far is a caution. Malam harinya Brand dan Porter lanjut mengobrol di sebuah kafe. Di sini Brand mengatakan jika besok mereka tidak juga menemukan bukti maka West akan dibebaskan. Porter sendiri sudah bingung. Dan ia akan menuruti saja dengan apa yang akan dilakukan Brand. Kemudian Brand menyusun strategi dengan Porter agar semuanya terlihat rapi. Karena dirinya akan menghukum West dengan caranya sendiri. Where you going with this? Cheers. Keesokan harinya memperlihatkan West yang harus dibebaskan karena tidak adanya bukti. Sebelum pergi, West sempat mengejek Brand karena sampai kapanpun polisi tidak akan pernah bisa menangkapnya. Keesokan harinya memperlihatkan West yang sedang bersiap karena sekarang ia akan menghabisi target terakhirnya yaitu Elizabeth dan Brand. Di sisi lain memperlihatkan Brand yang sedang menghadiri pemakaman orang tua rekannya. Tanpa ia sadari rupanya West sudah berada di sana dengan menyamar sebagai polisi. Rejoicing in your kingdom, where all our tears are wiped away. Unite us together again in one family. Setelah pemakamannya selesai, Brand pergi ke suatu tempat dan terlihat West yang terus mengikuti Brand. Brand pun pergi ke basement kosong untuk memarkirkan mobilnya. Kemudian Brand berjalan sampai ke atas gedung basement dan di sana ia langsung ditodong oleh West. Namun ketika berbalik rupanya itu adalah Porter sedangkan Brand berada di belakang West dan kemudian rupanya ini semua adalah rencana Brand dan Porter. Hingga Brand terus menyiksa West tanpa memberinya ampun. Ketika West sudah tak berdaya, ia mengatakan jika Brand berani menghabisinya maka reputasi kepolisian akan hancur. Namun Brand tak peduli dan ia langsung menghabisi West. Setelah itu Brand dan Porter mengamankan semua barang-barang bukti.
Dengan begitu, para penyidik akan kebingungan perihal siapa orang yang telah menghabisi Wes. Hanya dengan cara ini, kekejaman Wes bisa dihentikan karena psikopat cerdas seperti Wes pasti akan selalu terbebas dari jerat hukum. Tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah ingin berurusan dengan polisi karena siapa tahu polisinya brutal seperti Mang Jason. Terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.